Halo, shalom teman-teman semua. Ya, hari ini kita mau sharing ya firman Tuhan tentang berkat yang tidak terduga, jawaban doa yang tidak terduga untuk orang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Wow. Jadi ketika kamu tekun berdoa kepada Tuhan, ya, itu tidak sia-sia. Doa-doa yang kamu doakan selama ini ya dengan tekun itu tidak sia-sia. Makanya firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa ya. Kita lihat tokoh Alkitab Hana itu tidak jemu-jemu berdoa. Dan akhirnya dia mendapat jawaban doa. Di Alkitab juga ya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang janda gitu yang terus memohon kepada hakim yang jahat gitu ya untuk membela perkaranya. Karena didesak terus ya, tekun si janda ini ya. Akhirnya hakim yang jahat ini pun akhirnya mau juga membantu janda ini kan. Nah, itu orang jahat ya. Orang jahat aja kalau didesak terus, ya dia bisa kasih gitu ya. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu bukan orang yang jahat ya. Dia Bapa yang baik. Ketika kita tekun berdoa, dia pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Nah, hari ini saya mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Zakaria dan Elisabet ya. Zakaria dan Elisabet ini dikatakan firman Tuhan, mereka itu hidupnya tidak bercela. Ya, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan tidak bercela. Tetapi pada waktu itu mereka belum punya anak dan usia mereka sudah sangat tua ya. Dan saya percaya mereka sudah lama mendoakan ya untuk dapat anak. Tapi pada saat itu belum dapat juga. Hingga suatu saat ya, Zakaria ini melihat malaikat ya, dan malaikat ini berkata bahwa jangan takut Zakaria, doamu sudah didengar Tuhan, doamu sudah dijawab Tuhan. Jadi ketika seseorang itu tekun berdoa ya, doanya itu dijawab Tuhan, sama seperti yang dialami Zakaria dan Elisabet. Tapi ada satu lagi ya teman-teman, dikatakan Zakaria itu nggak cuma tekun berdoa, tapi dia juga hidupnya tidak bercela dan benar di hadapan Tuhan ya. Nah, terus ada satu orang lagi. Satu orang lagi ini bernama Cornelis ya. Cornelis ini juga mendapat perjumpaan pribadi dengan malaikat ya. Lewat mimpi atau gimana saya lupa. Kalau nggak salah itu lewat mimpi. Dan malaikat juga berkata, persembahanmu, doamu sudah sampai ke Tuhan. Gitu ya. Jadi Cornelis ini dikenal sebagai orang yang baik dan suka memberi sedekah gitu ya. Nah, dan dia juga tekun berdoa. Dan di situ doanya dijawab Tuhan. Dia mengalami yang namanya doa yang dijawab secara tiba-tiba, secara tidak terduga. Nah, siapa di antara kita di sini yang pengen gitu ya, dapat jawaban doa yang tidak terduga, yang tiba-tiba gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari Zakaria, kita bisa belajar dari Cornelis ya. Mereka itu tekun berdoa. Dan mereka ini hidupnya benar gitu ya. Saya yakin orang yang hidupnya benar itu kalau berdoa itu ya pasti motivasinya benar. Nah, coba koreksi dirimu saat ini ya. Kamu punya doa gitu kan ya, tapi kau belum dijawab. Apakah kamu tekun mendoakan itu? Atau kamu cuma doanya sekali setahun, sekali sebulan? Gimana? Dan apakah ketika kalian meminta itu kepada Tuhan, motivasi kalian itu benar ya? Apakah motivasi kalian benar ketika kalian berdoa ke Tuhan? Coba kita koreksi hati kita ya. Ada orang minta ke Tuhan, misalnya diberikan kekayaan, sudah bosan hidup miskin ya, sudah bosan hidup susah, pengen berkelimpahan, more than enough, bisa nyekolahin anak di sekolah yang bagus, segala macam, pengen punya mobil, pengen punya rumah, gak salah. Tapi kamu tekun gak mendoakannya? Dan satu lagi yang jangan dilupakan, motivasi kamu meminta itu apa? Apakah untuk pamer? Apakah gara-gara kamu ingin terlihat bagus di depan orang-orang? Atau kamu lihat circle kamu, lingkungan kamu, orang-orangnya sudah berhasil, sudah punya rumah, sudah punya mobil, terus kamu iri, pengen juga gitu ya? Atau kamu pengen punya rumah, pengen punya mobil karena ada desakan pacar misalnya, atau calon istri gitu ya, yang pengen hidup yang wow. Nah, coba koreksi lagi ya motivasi kita dalam berdoa.
kita minta sesuatu kepada Tuhan itu motivasinya sudah benar atau belum. Kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang, atau untuk apa gitu ya. Nah, kalau kita mengharapkan yang supranatural dari Tuhan, ya, mengharapkan mujizat yang daripada Tuhan, ya kita pakai jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan itu seperti apa? Yaitu dengan tekun dan dengan motivasi yang benar. Bisa sih orang ya kayak mendadak, tapi nggak dengan motivasi yang benar. Tapi itu bukan lewat jalan Tuhan. Lewat pesugihan bisa, ya. Saya nggak tahu ya tentang pesugihan ya, tapi kata orang pesugihan itu bisa bikin kaya ya. Jadi iblis pun bisa memberi gitu kan. Tanpa kamu punya motivasi yang benar, tapi lewat jalannya iblis. Kalau kamu lewat jalannya iblis, iblis itu nggak ada yang gratis ya. Nggak ada yang gratis, pasti dia ambil banyak daripada kamu. Ya. Dia ambil sesuatu yang buruk dan ada kutuk pasti kan ya. Nah, bisa, tapi ya itu kutuk. Atau bisa juga sih orang sukses gitu ya, berhasil kaya, naik jabatan dengan cara menjilat. Misalnya dengan cara curang, sikut sana sikut sini, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain. Ada yang seperti itu. Tapi mereka nunggu saatnya mereka akan menuai semua kejahatan mereka ya. Karena nggak ada orang yang berbuat jahat yang akan luput dari penghukuman. Ya. Apa yang ditabur orang itu yang dituai dia. Dia menabur yang jahat, gitu ya, memfitnah, mengikut orang lain, menjatuhkan orang lain, menjilat. Suatu saat dia akan menuai dari setiap perbuatannya. Jadi kalau kamu mau melewati jalan iblis ya, atau jalan yang curang gitu ya, seperti orang-orang kebanyakan, mungkin kan banyak orang seperti itu, bisa-bisa aja. Cuma itu semuanya ada akibatnya. Tapi kalau kamu mau lewat jalannya Tuhan ya, teman-teman katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan. Jadi ya, kalau ikut iblis kamu ada kutuk. Kamu berbuat curang, berbuat jahat bisa berhasil, tapi kamu suatu saat akan menuai dari perbuatan-perbuatan jahatmu itu. Tetapi kalau kamu ikut dengan Tuhan, Tuhan nggak menambahkan kesedihan di dalamnya. Berkat Tuhan itu murni. Kalau berkat ya berkat aja, segala yang baik, dan nggak ada ditambahkan kesusahan, ditambahkan sesuatu yang buruk. Cuma kalau kamu mau berkat dari Tuhan, jawaban dari Tuhan ya, kamu harus ikuti caranya Tuhan, ikuti rules-nya Tuhan. Ya. Jangan jemu-jemu berdoa ya. Dan biarlah motivasimu itu benar ya. Kalau misalnya kamu ingin berhasil, ingin sukses, ingin naik jabatan, nggak salah, bisa minta dengan Tuhan. Tapi tujuannya untuk hal-hal yang baik ya. Bukan untuk sombong-sombongan ya. Bukan untuk pamer-pamer ya. Bukan untuk balas dendam. Kadang orang kalau sudah punya posisi itu bisa balas dendam gitu. Oh, tunggu aku dapat posisi ini nanti aku balas dendam ya dengan orang yang dulu ngejahatin aku. No, cara Tuhan bukan seperti itu. Kalau kamu mau diberkati, dijawab doamu lewat jalannya Tuhan, ya, ikutilah jalurnya Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat teman-teman. Apa yang menjadi doa-doa teman-teman saat ini ya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Anak berdoa Tuhan untuk setiap orang yang punya pergumulan, doa-doa yang belum dijawab saat ini Tuhan Yesus. Anak berdoa Tuhan, Engkau berikan hati yang murni, motivasi yang murni di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati Tuhan, biar mereka memiliki hati yang murni, motivasi yang murni Tuhan. Sehingga mereka layak untuk Engkau percayakan dengan berkat-Mu yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap hati Roh Kudus. Tuhan, anakku juga berdoa Tuhan, untuk jawaban-jawaban doa, biarlah mereka mendoakannya dengan tekun, dan biarlah Engkau menjawab pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk berjumpa dan Engkau nggak cuma cari tangan-Mu, berkat-Mu Tuhan, tapi mencari pribadi-Mu, cari wajah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau berikan kepada mereka Tuhan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, seturut dengan kehendak-Mu dan pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.